Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijianti dengan nomor pokok mahasiswa 0321191025 dari kelas 6D Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Saya akan mempresentasikan hasil RPP yang sudah saya susun mengenai materi pokok puisi rakyat. Pembuatan RPP ini dan video bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Siti Khadijah MPD. Yang pertama terdapat identitas RPP, yaitu Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Rancabungur, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 1 semester, kelas 7 semester 2, materi pokok puisi rakyat, dan alokasi waktu yaitu 1 jam pelajaran, 1 kali pertemuan 40 menit. Terdapat kompetensi inti yaitu KI 1 hingga KI 4 yang sudah dirancang oleh pemerintah. KI 1-nya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 berisikan menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar ini sudah dirancang oleh pemerintah juga, yaitu ada kompetensi dasar 3.13, mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca. Lalu 4.13 menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang telah saya susun atau yang telah saya rumuskan yaitu ada 3.13.1 mengenali bentuk puisi rakyat, 3.13.2 mendaftar kata berima pada gurindam, syair, dan pantun, 3.13.3 menemukan kata berima sama secara utuh, 3.14.4 menemukan kata berima akhir sebagian, 3.14.4 menemukan kata berima akhir sebagian, 3.14.5 membandingkan pantun, syair, dan gurindam, 3.14.6 menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada 4.13.1 yaitu menyimpulkan isi pantun, 4.13.2 menyimpulkan isi gurindam, dan 4.13.3 yaitu menyimpulkan isi syair. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang saya sudah rumuskan, yaitu terdapat 7 tujuan pembelajaran. Di antaranya yaitu peserta didik mampu mengenali bentuk puisi rakyat secara tepat melalui mengamati PowerPoint dan video. Yang kedua, peserta didik mampu mendaftar kata berima pada gurindam, syair, dan pantun dengan tepat melalui mengamati PowerPoint. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menemukan kata berima sama secara utuh dengan tepat melalui mengamati PowerPoint. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu menemukan kata berima akhir sebagian secara tepat melalui mengamati PowerPoint. Kelima, peserta didik dapat membandingkan pantun, syair, dan gurindam secara tepat melalui mengamati teks puisi rakyat. 6. Peserta didik dapat menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam secara tepat melalui mengamati teks puisi rakyat. Lalu yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam secara tepat melalui mengamati teks puisi rakyat. Di dalam tujuan pembelajaran ini memuat
audience, behavior, ABC. Berdasarkan tujuan pembelajarannya yang sudah saya susun, memuat audience, behavior, condition, degree, dan objek. Adapun materi pembelajaran yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengenal dan memahami puisi rakyat. Di antaranya membaca puisi rakyat, mendaftar kata berima pada gurindam, syair, dan pantun, menemukan kata berima secara utuh, menemukan kata berima akhir sebagian, membandingkan pantun, syair, dan gurindam, serta menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam. Materi selanjutnya yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Di antaranya menyimpulkan isi pantun, menyimpulkan isi gurindam, dan menyimpulkan isi syair. Penggunaan pendekatan, model, dan metode pembelajaran pada RPP yang saya buat ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan berbasis teks, serta menggunakan model discovery learning dan metode tanya jawab serta diskusi. Penggunaan media dan bahan yaitu PowerPoint yang sudah saya buat. Video ini saya mengambil dari YouTube. Lalu teks puisi rakyat, dan ada LKPD serta evaluasi. Sumber belajar menggunakan buku teks bahasa Indonesia SMA kelas 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun beberapa artikel yang digunakan seperti Read Cool Blogspot, Kumparan, dan Wirahadi. Serta terdapat penggunaan sumber belajar dari YouTube. Untuk remedial yaitu diadakannya remedial test yaitu untuk peserta didik yang mendapatkan nilai kurang dari KKM yaitu 75 dari segi pengetahuan dan keterampilan. Remedial dilaksanakan jika sebanyak maksimal 30% dari jumlah seluruh siswa di kelas. Jika jumlah peserta didik mencapai 50% dalam remedial, maka diadakan remedial teaching terlebih dahulu lalu dilanjutkan remedial test. Selanjutnya ada kegiatan pengayaan, yaitu program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang mendapatkan nilai tuntas KKM 75 sebagai bentuk pendalaman terhadap materi yang diberikan. Adapun kegiatan pembelajaran yaitu terbagi menjadi 3, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan dimulai dari guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Lalu peserta didik memimpin doa. Ketiga, peserta didik dicek kehadirannya oleh guru. 4, peserta didik diberikan motivasi belajar oleh guru. Kelima, guru menanyakan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya sehingga peserta didik menerima informasi tentang kaitan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Dan yang terakhir yaitu guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau communication. Lalu ada kegiatan inti dengan menggunakan sintak model pembelajaran discovery learning terbagi menjadi 7 sintak. Yang pertama yaitu konsep dasar. Kegiatannya, kegiatan literasi yang pertama melihat atau mengamati. Peserta didik mengamati video puisi rakyat. Peserta didik mengamati materi yang disampaikan oleh guru melalui tayangan PowerPoint. Yang kedua, mendengar. Peserta didik mendengarkan konsep pembelajaran dari guru. Ketiga, membaca. Peserta didik membaca contoh puisi. Keempat, yaitu menulis. Peserta didik menulis hasil pengamatan sesuai yang mereka amati. Kelima, berbicara. Peserta didik menyampaikan pengamatannya mengenai puisi rakyat kepada teman-temannya. Lalu sintak pembelajaran kedua yaitu pemberian stimulus terhadap peserta didik. Peserta didik mengamati tayangan video puisi rakyat dari YouTube yang ditayangkan oleh guru bertujuan untuk memahami konsep puisi. Kedua, peserta didik mengamati PowerPoint yang ditayangkan oleh guru bertujuan untuk memahami konsep puisi rakyat. Ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak mungkin terkait materi pembelajaran. Lalu, guru dan peserta didik berdiskusi bersama. Pada sintak ini telah menerapkan TPACK, mengamati, menanya, membangun konsep, dan memberikan model dan rekonstruksi teks.
Ketiga yaitu identifikasi masalah. Langkahnya, peserta didik membentuk kelompok belajar secara heterogen. Kedua, peserta didik menganalisis informasi puisi rakyat berupa puisi rakyat yang telah disediakan oleh guru. Selain itu, guru membagikan LKPD. Nah, pada sintang ini telah mengimplementasikan critical thinking, collaboration, memberikan model dan rekonstruksi teks, mengamati dan mengumpulkan informasi. Sintang keempat yaitu pengumpulan data. Pertama, peserta didik mengumpulkan informasi dalam puisi rakyat yang diberikan oleh guru. Kedua, peserta didik menentukan mendaftar kata berima, menemukan kata berima akhir sebagian, dan menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Pada langkah ini telah menerapkan critical thinking, collaboration, creativity, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasi. Sintang kelima yaitu pengolahan data. Langkahnya, peserta didik mendaftar puisi rakyat sehingga peserta didik memiliki informasi data untuk mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan oleh guru. Tahap ini telah mengimplementasikan collaboration, critical thinking, creativity, dan mengasosiasi. Lalu selanjutnya yaitu sintang keenam, pembuktian. Peserta didik menjelaskan informasi mengenai puisi rakyat yang ditemukan pada teman-teman di kelasnya. Pada tahap ini telah menerapkan komunikatif, collaboration, dan mengomunikasikan. Serta sintang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Langkah ini yaitu memuat peserta didik bersama-sama menyimpulkan puisi rakyat dengan mengacu mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat. Nah, pada tahap ini telah mengimplementasikan komunikatif, collaboration, creativity, dan mengomunikasikan. Kegiatan penutup dimulai dengan peserta didik mendapat apresiasi dari guru karena telah belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, guru memberikan informasi mengenai instrumen evaluasi. Ketiga, guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengumpulkan LKPD. Kelima, yaitu guru meminta ketua kelas untuk menutup pembelajaran dengan doa bersama. Untuk penilaiannya yaitu terdapat dua jenis penilaian, yaitu ada sikap dan pengetahuan. Untuk sikap atau observasi, bentuk instrumennya berupa lembar observasi guru. Lalu untuk jenis pengetahuan atau tes tertulis dan penugasan, yaitu bentuk instrumennya lembar kerja peserta didik dan evaluasi. Adapun tabel penilaian sikap yaitu memuat aspek perilaku yang diamati, yaitu ada rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Selanjutnya terdapat tempat dan tanggal pembuatan RPP serta siapa pembuatnya dan diketahui oleh kepala sekolah. Adapun lembar kerja peserta didik terdapat judulnya terlebih dahulu yaitu puisi rakyat serta ada identitas berupa nama kelompok, nama anggota kelompok, kelas, hari, dan tanggal. Pertama, peserta didik membaca puisi rakyat yang telah disediakan pada lembar LKPD tersebut. Terdapat pantun, gurindam, dan juga syair. Setelah membaca puisi rakyat, peserta didik menentukan kata berima secara utuh dan kata berima akhir sebagian, kata berima pada pantun, gurindam, dan juga syair. Nah, peserta didik dapat menuliskan informasi yang didapatkan di dalam tabel yang telah disediakan. Lalu selanjutnya, peserta didik menemukan kata berima secara utuh dan menemukan kata berima akhir sebagian. Diharapkan peserta didik dapat membuka kamus dan berbagai sumber untuk menemukan kata berima yang bunyi akhirnya secara utuh. Dapat berupa benda di sekitar, buah, tumbuhan, nama kota, hewan, atau masakan. Lalu dipasangkan dengan kata dengan bunyi akhir sama secara utuh. Tugas selanjutnya yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Peserta didik menyimpulkan isi pantun dengan membandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan karya generasi sekarang.
dengan menuliskan informasi yang didapatkan di dalam tabel. Selanjutnya yaitu menyimpulkan isi gurindam, lalu menyimpulkan isi syair dengan menuliskan bait, kata, serta maknanya. Isi syair yaitu ada carilah makna kata sulit pada syair tersebut dengan menuliskan bait, kata, dan maknanya sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Lalu menyimpulkan nilai-nilai moral atau nasihat yang terdapat pada syair di atas dengan memasukkan bait syair, nilai moral atau nasihat ke dalam tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya terdapat instrumen evaluasi, yaitu terdapat puisi rakyat berupa pantun dan gurindam. Nah, untuk pantun ini untuk nomor 1 dan 4, lalu gurindam untuk nomor 2 dan 5. Puisi ini berisikan 5 soal. Selanjutnya yaitu ada rubrik penilaian sikap, yaitu ada pengisian skor pada kolom sesuai dengan pengamatan sikap peserta didik yang mengacu pada kompetensi inti dengan kriteria sebagai berikut. Skor 4 jika peserta didik selalu melakukan kegiatan sesuai dengan aspek pengamatan. Skor 3 jika peserta didik sering melakukan kegiatan sesuai dengan aspek pengamatan. Lalu skor 3 jika peserta didik kadang-kadang melakukan kegiatan sesuai dengan aspek pengamatan. Lalu skor 1 jika peserta didik tidak pernah melakukan kegiatan sesuai dengan aspek pengamatan. Untuk pedoman penskoran yaitu ada nilai total jumlah skor perolehan per 20 dikali 100. Adapun kriterianya nilai 90 hingga 100 sangat baik, 80 hingga 89 baik, kurang dari 75 cukup. Selanjutnya terdapat pedoman penilaian LKPD, terdapat mampu menyebutkan kata berima minimal 3 buah dari puisi rakyat dengan skor 1 hingga 20, skor maksimal 20, lalu mampu menemukan kata berima secara utuh minimal 3 buah dengan skor 1 hingga 20, skor maksimal 20, dan mampu menemukan kata berima akhir sebagian minimal 3 buah 1 hingga 20 dengan skor maksimal 20 hingga total skor 60. Selanjutnya yaitu pedoman penskoran rubrik penilaian. Aspek yang dinilai itu mampu menyimpulkan isi puisi rakyat secara tepat, sesuai, dan lengkap dengan ketentuan minimal 3 buah. Skornya 1 hingga 100, skor maksimal 100, total skor 100. Untuk pedoman penskoran instrumen evaluasi yang dinilai mampu menyebutkan kata berima pantun, skor maksimal 2, lalu mampu menemukan kata berima secara utuh gurindam, skor maksimal 3, dan mampu menyebutkan ciri-ciri syair, skor maksimal 5, mampu menyimpulkan isi pantun 5, lalu yang kelima mampu menyimpulkan isi gurindam dengan skor maksimal 5 hingga total skor 20 dikali 5 sama dengan 100.